Bakal biji mengandung satu sel reproduksi yang disebut megaspor. Sel ini mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 4 megaspor haploid. Pada kebanyakan spesies, 3 dari megaspor ini akan mati dan hanya menyisakan 1 megaspor yang bertahan hidup. Megaspor yang bertahan hidup membesar dan mengalami 3 kali mitosis, menghasilkan 8 inti haploid karena inti belum berkembang menjadi sel individu, mereka pada awalnya berbagi sitoplasma yang sama. Struktur lengkap ini dikenal sebagai kantung embrio. Di dalam kantung embrio yang terbentuk, dinding sel mulai terbentuk di antara sebagian besar inti. 3 sel yang terletak di ujung berlawanan dari lubang bakal biji disebut sel antipodal. 3 sel lainnya yang terletak di atas mikrofil terdiri dari 2 sel sinergit dan 1 sel telur. Ini menyisakan 2 inti di tengah bakal biji. Kedua inti pusat ini tetap bersama dalam satu sel besar. Inti sel telur dan inti pusat inilah yang nantinya akan berperan dalam peristiwa fertilisasi ganda. Agar fertilisasi ganda terjadi, gamet jantan harus bergerak dari anter ke kantong embrio di dalam organ reproduksi betina. Butir serbuk sari mengandung 2 sel utama. Sel yang disebut sel bulu membentuk sebagian besar butir serbuk sari, dan sel sperma yang pada tahap ini dikenal sebagai sel generatif. Satu polen terdiri dari satu sel generatif dan satu sel tabung. Polen atau serbuk sari yang telah matang akan lepas dari anter dan jatuh di kepala putik. Kemudian, polen akan tumbuh membentuk tabung polen menuju ovari. Dalam perjalanannya, sel generatif mengalami karyokinesis sehingga terbentuk 2 sel baru. Sel tabung masuk melalui mikrofil dan berdegenerasi. Sel generatif 1 akan membuahi sel telur sehingga terbentuk zigot diploid. Sel generatif 2 akan membuahi polar nukleid sehingga terbentuk endosperm triploid. Pada zigot terjadi pembelahan mitosis transversal yang nantinya akan menjadi embrio. Pada embrio, terdapat plumule atau bakal pucuk dan radikel atau bakal akar. Ovul berkembang menjadi kotiledon yang berfungsi sebagai penyimpan makanan bagi tanaman baru. Benih memerlukan simpanan makanannya sendiri untuk tahap awal pertumbuhannya karena tidak ada makanan yang dihasilkan dari fotosintesis. Di sekeliling benih disebut seed coat atau kulit biji, lapisan pelindung yang terbentuk dari dinding ovari. Lalu setelahnya, bakal biji atau ovul akan berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah atau ovari akan berkembang menjadi buah. Auksin memainkan peran utama dalam fototropisme, yaitu respon tanaman terhadap cahaya. Ketika batang tanaman menerima cahaya dari satu arah, yang memungkinkan tanaman untuk merespon dengan melengkung menuju sumber cahaya. Respon tumbuhan terhadap sentuhan disebut tigmotropisme. Respon ini terjadi karena adanya pulvini. Ketika pulvini menerima rangsangan fisik, mereka mengirimkan sinyal ke sel-sel di sekitarnya untuk mengubah tekanan turgor mereka sehingga menyebabkan daun untuk menutup.